Pertanyaan pertama itu, kapan Masjid Raya Pekanbaru ini pertama kali didirikan? Nah, kapan pertama kali didirikan? Tahun berapa, Pak? Langsung aja. Langsung aja, ya. Baik, Masjid Raya ini sebenarnya udah melalui beberapa tahap ya. Karena perpindahan tempat, karena waktu dan keadaan. Masjid ini sebenarnya didirikan tahun 1800 sekian. Tapi waktu itu posisinya menurut cerita di Kampung Dalam, di pinggiran Sungai Siak. Nah, jadi karena di situ dulu sering banjir dan erosi, akhirnya masjid ini habis di dalam sungai. Masjid itu kan melebar karena erosi habisnya, dan akhirnya kemudian dipindahkan ke dekat Pasar Bawah. Nah, dekat pelabuhan sekarang. Karena situ juga banjir, sering banjir, maka dipindahkan ke makam Sultan. Jadi di makam Sultan itu masih ada tapaknya, pondasinya masih ada. Kalau yang di Pasar Bawah sama Kampung Dalam tidak ada jejak sama sekali. Kalau yang di depan makam masih ada. Jadi bangunannya ukurannya lebih kurang 7x8. Oh, berarti lebih luas tapak sultannya ya, Pak? Iya, masih ada. Lebih luas ini daripada lebih duluan itu dulu. Apanya? Itu tapak masjidnya dulu. Jadi masjid itu dulu di sana itu dibangun dengan atap rumbia. Iya. Pondasinya batu, dindingnya separuh batu, separuh papan. Karena masjid itu kecil, hanya 7x8, sedangkan masyarakat makin ramai, timbullah inisiatif masyarakat Pekanbaru untuk membangun masjid yang lebih luas. Maka di tahun 1927 adalah masyarakat di sini yang bernama Muhammad dan Sa'diah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Mana tanahnya? Inilah masjid kita ini. Di tahun 1927 tanah ini diwakafkan, dan mulailah 1929 dilaksanakan pembangunan masjid. Jadi pembangunan masjid itu dulu kecil saja, ukurannya sekitar 13x12. Di tahun itu, dan selesai di tahun 1937. Karena ya kita memaklumi juga yang namanya swadaya masyarakat, otomatis uang kan sedikit. Jadi pembangunan lama melalui proses sekitar 10 tahun. Jadi yang dibangun dulu sebelum masjid ini dibangunlah sumur. Karena ini dulu namanya Kampung Bukit. Kenapa namanya Kampung Bukit? Karena ini dataran paling tinggi. Seluruhnya rendah. Dibangunlah sumur untuk mencari mata air. Karena membangun kan perlu sumur. Itulah sumurnya sampai sekarang masih ada. Jadi tahun 1927 dan tahun 1937 masjid ini sudah dipergunakan. Cuma dulu waktu kecil saja. Sekitar 12x13, ukurannya kecil. Kemudian ada lagi perombakan di tahun 1959. Kemudian di tahun 1968, 1976, 1984, kemudian terakhir di tahun 2008. Berarti kita lanjut pertanyaan kedua ya, Pak. Nah, tokoh penting apa yang berkontribusi dalam pembangunan masjid ini? Dikatakan di sumber-sumber di internet, itu ada nama Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Sultan Alamuddin Alam Shah itu disebut dengan marhum Bekan. Itu tokoh berpengaruh untuk mendirikan Pekanbaru. Bukan mendirikan Masjid Raya. Sebab Masjid Raya Sultan Alamuddin Shah itu adalah sultan keempat di Kerajaan Siak tahun 1782. Sedangkan masjid kita ini kan tahun 1927, kan jauh kan? Mungkin itu tuh masjid yang dulu di Kampung Dalam. Cuma karena tapak tilasnya sudah tidak ada, jejaknya sudah tidak ada, dimakan air semua tidak ada, saksi tidak ada, cuma ada tulisan-tulisan
tulisan-tulisan Ada orang sejarahnya, saja. ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Oh, Kan bisa betul. di-share di Google Iya, kan. iya, iya. Cuma sejarah Ada itu aja bendanya yang itu ada. Dia itu menjadi tokoh pendiri Kota Pekanbaru. Itulah makanya Pekanbaru itu ditetapkan sebagai Pekanbaru itu ditetapkan ulang tahunnya tanggal 13 Juni. Karena di masa kepemimpinan beliau, di masa itu dipindahkanlah Istana Siak itu ke Pekanbaru. Oke, oke. Jadi kalau tokoh pendiri Masjid Raya sekarang, yang sekarang ini tidak ada. Karena masjid ini kan dibangun oleh Pemprov. Kan dibangun oleh Pemprov kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau masjid yang saya bilang tahun 1927 itu ada namanya Guru Sulaiman, Haji Muhammad Sulaiman, orang keturunan India. Itulah sumur itu dia yang membangun dengan uang pribadi dia. Tentu tokonya termasuklah Muhammad dan Sa'diyah karena dia yang punya tanah, dia yang menghibahkan tanah. Lanjut pertanyaan ketiga ya Pak. Selain tempat ibadah, apalagi yang dilakukan di masjid ini Pak? Apakah ada tempat pemerintahan, musyawarah, Ya. bermasyarakat? Kalau tempat ini pertama yang paling sering dilaksanakan untuk acara orang nikahan, ya. Oh, nikahan. Nikahan sering. Jadi kalau ada orang mau nikah, kami welcome di sini silakan. Karena kan itu juga ibadah ya. Karena sunnahnya iya. nikah itu sebetulnya di masjid kan. Iya. Cuma sekarang ini kita kan membawa ke rumah, ke gedung. Tapi yang sebetulnya sunnah itu dilaksanakan di masjid. Kemudian musyawarah betul kita selalu laksanakan musyawarah masyarakat Pekanbaru di sini. Kemudian macam semalam kan kita ada pertemuan dengan Pak Wali Kota, Pak Camat dan beberapa tokoh. Ya kemarin hari Jumat di sini sebelum saya ke Siak itu. Kemudian macam 2 minggu yang lalu kita laksanakan acara musabaqah tilawatil Quran di sini. Jadi juga pelatihan ya dulu kita buat malah di sini belajar bahasa Inggris. Tapi karena peminatnya kurang akhirnya enggak ada. Jadi banyak kegiatan. Banyak ya Pak? Ya, Ibadah aja ya? Bukan ibadah saja. Iya. Kita welcome anak-anak pun, adik-adik pun kalau mau bikin acara sini silakan kita welcome. Tempat ya Pak. Apakah masjid ini kan dari dulu udah didirikan di Kampung Dalam ya Pak? Iya. Itu ada nggak dampaknya dalam penyebaran Islam, sosial budaya kultur? Ada nggak dampaknya Pak? Sangat besar sekali. Sangat besar sekali. besar sekali. Karena dahulunya ya orang Pekanbaru itu ibu saya aja saya bilang, nggak ada saya tengok secantik sebetulnya. Semua rambutnya terbuka. Nggak ada dulu. Maaf cerita, maaf ya kalau ada nih ya. Orang Batak tahu? Orang Batak pergi ke gereja tahu? Bagaimana bajunya? Bajunya lebih pendek. Ada tuh Terbuka. pakai kelambu kan? Kayak kelambu kan? Begitulah baju orang tua dulu di sini. Termasuk orang tua saya. Dulu-dulunya ya, bukan kayak gini. Saya tidak pernah melihat orang pakai jilbab dulu di Pekanbaru. Iya. Dengan siar yang kencang itu saya masih hidup ya. Iya. Saya masih hidup. Iya. Saya mata kepala sendiri. Orang tua saya pun begitu. Dengan siar yang kuat ya, termasuklah di Masjid Raya ini kan ya. Sekarang kita jarang sekali menemukan orang yang dan baju-baju seperti itu enggak ada lagi. Itu kan dulu orang pakai sanggul. Iya, lebih Mau cerita kalau berjalan kutangnya nampak. Itu memang betul di Pekanbaru. Karena saya bukan cerita, saya termasuk saksi sejarah kan. Baru Pekanbaru ini betul-betul Islaminya saya rasakan mungkin sekitar tahun 95 ke atas. Baru betul-betul yang betul-betul nuansa Islami. Kalau mengaji dulu mau cerita saya itu belajar mengaji itu enggak ada metode seperti sekarang nih yang pakai kolako, pakai tajwid, pakai enggak. Saya baca aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu aja saya ulang-ulang. Akhirnya saya hafal, baru naik tingkat gitu. Gitu aja metode ngaji dulu. Enggak ada kalau sekarang kan udah bagus nih. Diajarkan metode Iqra, diajarkan tajwidnya, diajarkan qalaqqahnya. Jadi sekarang ini perkembangan Islam di Pekanbaru saya jujur aja acungkan jempol. Pekanbaru Islamnya bagus. Mayoritas ya Pak? Pertama mayoritas, kemudian Islamnya bagus.
minta. Dan saya termasuk salah satu orang yang sering bertualang ke sana kemari, selalu sholat di masjid. Ya, saya dengarkan azan sama suara imam, saya masih menilai Pekanbaru masih terbaik. Kalau ke tempat lain itu azannya mau cerita, kadang kuping kita sakit mendengarnya kan. Iya Pak. Nah, kalau di Pekanbaru itu imamnya di luar itu mau cerita, kadang mau saya menggantikannya gitu. Nah, karena bacanya tak apa-apa, tapi di Pekanbaru luar biasa. Imam-imamnya bagus dan teratur. Nah, jadi perkembangannya itu sangat berdampak. Ya tentunya basisnya kan tentu di masjid. Salah satunya tentu Masjid Raya. Dari sumber yang saya baca, masjid ini menjadi cagar budaya Pekanbaru. Jika iya, bagaimana respon masyarakat terhadap hal tersebut? Oke. Tadi sama pertanyaannya sama orang itu. Eh. Masjid Raya ini dulunya memang jadi cagar budaya. Tapi di tahun 2022 cagar budaya itu dicabut. Nah, karena kenapa? Apa? Tahu nggak kita apa yang disebut dengan cagar budaya? Nanti kita luruskan. Budaya daerah. Nah, cagar budaya itu aturan perundang-undangan untuk suatu gedung atau bangunan yang tidak dilakukan perubahan, perombakan dan perbaikan selama 50 tahun berturut-turut. 50 tahun berturut-turut. Tadi di awal saya sampaikan berapa kali masjid kita ini dirombakkan? 3 kali. Lebih 5 kali. Lebih kurang 7 kali. Dari tahun 1927 sampai sekarang, sampai 2008 7 kali. Artinya apa? Masjid kita ini tidak masuk dalam kriteria itu yang dilakukan perombakan. Nah, itu pertama, karena udah banyak kali kan. Jadi status masjid kita ini sekarang bukan masjid cagar budaya, tapi benda cagar budaya. Karena pondasinya masih ada, tiangnya masih ada, itu benda cagar budaya. Iya. Berarti anggaran renovasi itu dari pemerintah ya, Pak? Dari Pemda. pemerintah Provinsi Riau yang telah dikeluarkan untuk pembangunan masjid ini lebih kurang 55 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah pembangunan Masjid Raya Pekanbaru. Masjid Raya Pekanbaru didirikan tahun 1927 oleh Haji Muhammad Sulaiman, yang mana beliau adalah penyiar Islam berketurunan India. Dalam adat Melayu ada 3 bangunan utama. Yang pertama itu ada masjid, kedua ada istana, ketiga ada balai adat. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perubahan dan peran Masjid Raya Pekanbaru. Yang awalnya itu, yang pertama, masjid ini bernama Masjid Alam, terus berganti menjadi Masjid Nur Alam. Terus yang terakhir, menetaplah nama masjid ini Masjid Raya Pekanbaru. Nah, jadi ini masjid ini menggambarkan di wilayah Senampelan tentang menjadi Pekanbaru yang lebih maju. Terus apa saja sih pusat kegiatan yang ada di Masjid Pekanbaru ini? Adanya pusat kegiatan mengaji, pusat kegiatan sosial, budaya, terus keagamaan dan lain-lain. Nah, ini tuh menjadi perubahan budaya yang terjadi di letak geografisnya. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, Masjid Raya Kota Pekanbaru ini terjadi banyak renovasi secara besar-besaran, yaitu sebanyak 8 kali. Nah, itu terjadi pada tahun 1927 sampai 2008. Nah, perubahan secara besar-besaran ini menyesuaikan padatnya Kota Pekanbaru dengan penduduknya semakin padat di daerah sekitar masjid ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Pada
tahun 2008, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan renovasi besar-besaran. Sebagian bangunan lama telah diratakan dan hanya tersisa 6 tiang bangunan yang telah dijadikan sebagai menara di dalam bangunan Masjid Raya Pekanbaru. Renovasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tata ruang Kota Pekanbaru yang telah berkembang pesat. Masjid Raya Pekanbaru dahulunya terletak di tepi Sungai Siak. Karena terjadinya erosi dan juga pengeluapan air sungai, masjid ini dipindahkan selama kurang lebih 4 kali dan terakhir di Makam Sultan Senaplan. Masjid Raya Pekanbaru ini pernah ditetapkan sebagai cagar budaya. Namun pada tahun 2022, penetapan ini dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip dari syarat dari cagar budaya. Inilah penjelasan singkat dari kami mengenai sejarah pembangunan Masjid Raya Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.